Tampaknya ini artinya masih belum diungkapkan nama-namanya siapa. Kalau gitu saya ingin langsung beralih ke pengamat saja. Mungkin ke Mas Hanta terlebih dahulu. Mas Hanta mungkin bisa melihat terawangannya ya. Apakah dari 5 nama-nama yang kemudian diusulkan oleh tim 8, siapa saja kemudian mungkin di luar Mas AHY ataupun Aher ya, yang cukup sering santer terdengar. Kira-kira nama-nama siapa saja yang kemudian akan dipertimbangkan dan chance-nya masing-masing seperti apa ini, Mas? Ya, Agita, di koalisi ini kan ada 3 fase. Koalisi kandidasi terkait dengan pencalonan persen 20%. 2 adalah koalisi eleksi terkait dengan winning di election, bagaimana menangkan pertarungan. Dan ketiga adalah koalisi governability, yaitu bagaimana nanti setelah menang menyukseskan pemerintahan. Sebelum ke nama, seperti yang disampaikan oleh Mas Willy Aditya tadi, ada di awal soal apakah kebutuhan geopolitik, good governance, penegakan hukum, ekonomi, figur yang cari cawapres, itu saya melihat lebih pada kriteria yang akhir, yaitu governability, bagaimana kalau menang. Ini penting, tapi tidak menentukan. Yang menentukan adalah fase sebelumnya, yaitu fase winning the election, dan lebih menentukan lagi adalah fase kandidasi. Bagaimana ingin memerintah kalau tidak memenangkan pertarungan? Bagaimana ingin bertarung kalau tidak bisa didaftarkan? Jadi kerumitan, rumit dan sekaligus kalau saya kerentanan rumit tapi juga rentan itu titiknya di kandidasi dulu di koalisi perubahan ini Agita. Kenapa di titik ini yang paling penting? Karena sampai hari ini kalau koalisi kandidasi ini tidak berhati-hati menentukan cawapres, dia bisa menjadi titik krusial yang akan membubarkan koalisi di fase kandidasi. Kemudian juga dia tidak memberikan kontribusi dalam eleksi atau election pemenangan. Nah ini yang harus dicari titik temunya. Seperti saya katakan tadi sebelum bicara nama ya, yang paling penting sekarang ini bagi Mas Anies Baswedan, mungkin juga capres yang lain, bagaimana kriteria racikannya itu dicarilah cawapres yang mampu mengurai kerumitan koalisi tadi, sekaligus bisa memecah kebuntuan dalam koalisi tadi. Karena itu cawapresnya harus punya akseptabilitas tinggi, diterima oleh partai-partai koalisi dalam koalisi perubahan. Supaya real, supaya konkret, Anies bisa diusung oleh koalisi itu. Itu nomor 1. Yang kedua, kriteria kedua, cawapresnya harus kontributif secara elektoral. Dia bisa melengkapi di mana Anies Baswedan tidak begitu kuat. Dia harus komplementer. Nah ini juga dalam syarat untuk memenangkan pertarungan. Baru yang ketiga, secara personalitas dia punya kompetensi, dia punya kemampuan, dia punya pengalaman untuk melengkapi Anies ketika nanti menang di pertarungan. Nah ini yang saya kira dari nama-nama yang disebutkan oleh beberapa tadi yang Agita sampaikan, ya kalau geopolitik mungkin ada seperti AHY, Andika yang berlatar militer, good governance, misal Bu Kofifa, kemudian penegakan hukum, ekonomi ada Pak Khairul Tanjung, Erlangga dan sebagainya. Nah dari nama-nama yang di berseliweran itu, menurut saya yang paling penting dipikirkan oleh koalisi Anies Baswedan, ini dilema memang. Satu sisi kalau mengambil kandidasi, nanti jangan sampai lemah dalam memenangkan eleksi, tapi kalau Anda fokus cari orang yang menang misalnya, maka dia akan sulit dikandidasi. Saya langsung fokus ke 2 nama saja. Yang mengerucut kemarin itu titik krusialnya. Nasdem, kalau saya baca Mas Willy ya, melihat ingin memenangkan pertarungan, punya pengalaman, Ibu Kofifa menjadi preferensi salah satu. Terlepas apakah Kofifa bersedia atau tidak, ya itu variabel lain. Yang kedua, ada di dalam koalisi yaitu Partai Demokrat menginginkan AHY. AHY ini kuat dari kandidasi. Jadi kalau mau realistis sekarang ini berkoalisi Anies dan AHY itu bisa dideklarasikan. Ini paling real, paling mungkin realistis bisa terrealisasi koalisi ini. Tapi mungkin dari sisi Nasdem dan Pak Surya, apakah ini mampu memenangkan pertarungan? Karena itu dipikirlah sosok Kofifa, karena Kofifa dianggap bisa melengkapi di mana Anies dianggap tidak begitu kuat. Misalnya, Anies dipersepsikan tidak terlalu kental Jawanya, butuh cawapres dari Jawa. Dari NU-nya tidak terlalu kental, dicarilah yang NU. Dan ketiga adalah faktor-faktor lainnya, misalnya basis Jokowi dan sebagainya. Jadi ini yang saya kira kalau fokus pada nama, 2 nama ini yang paling dilema menjadi pertimbangan. Tapi kalau mau memilih, AHY memang lebih realistis hari ini. Kenapa? Secara kandidasi dia bisa melengkapi, secara eleksi dia tidak buruk-buruk amat. Elektabilitasnya juga setara dengan Kofifa. Mungkin bisa menjadi pertimbangan bagi koalisi perubahan untuk persatuan. Baik, itu analisa dari Mas Hanta Yudas.